Salam jumpa kembali. Salam damai dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa kabar, saudara-saudara terkasih, sahabat-sahabat medsos, Paroki Santo Yohanes Pemandi, Landasan Ulin. Hari ini Jumat, tanggal 4 Juni 2021, kita dipertemukan kembali untuk mendengarkan Injil serta merenungkan dan berdoa bersama-sama. Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai dengan 37. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Daud sendiri menyebut Dia tuannya. Bagaimana mungkin Ia anaknya pula?" Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan Dia dengan penuh minat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan hari ini dari Injil Markus, kita dapat menarik kesimpulan untuk merenungkannya bersama-sama. Cukup banyak orang sering bingung dengan ajaran-ajaran Yesus. Meski demikian, kemana Ia pergi, banyak orang yang datang kepadanya dan berbondong-bondong mengikutinya. Kata-kata Yesus meskipun keras, namun sering menyejukkan dan banyak orang senang mendengarnya. Sabda Yesus adalah kekuatan kita. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita jujur, seringkali kita tidak menaruh perhatian kepadanya. Kita jarang secara khusus dan kusyuk mendengarkan sabdanya. Mungkin kita jarang atau bahkan tidak pernah membuka atau membaca kitab suci. Kitab suci menjadi barang yang tidak pernah tersentuh sempurna. Bagi kita yang penting ialah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Artinya percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahwa Dia Maha Kuasa, dapat melakukan segala sesuatu. Dia Maha Tahu, mengetahui segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Dia. Ia mengenal kita masing-masing dan mengasihi kita masing-masing. Namun itu belum cukup. Kita juga harus menerima Yesus sebagai Tuhan. Artinya memasuki suatu hubungan yang sungguh-sungguh pribadi dengan Dia dan menjadikan Dia titik pusat seluruh hidup kita. Sehingga Ia dapat mengendalikan seluruh hidup kita, membiarkan Dia berkarya dalam seluruh hidup kita, menyerahkan hidup supaya Ia dapat membentuk, memperbaharui, dan menjadikannya indah. Saudara-saudaraku terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan Injil hari ini, serta merenungkannya bersama, semoga
apa yang kita dengarkan dari Injil serta renungan, kita dapat senantiasa meneladani Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah saatnya kita bersama-sama untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami berseru kepadamu karena Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Kami percaya bahwa Engkau hidup dan memerintah bersama dengan Bapa sampai selamanya. Engkau menebus kami bersama-sama dengan semua orang yang percaya kepada nama-Mu. Engkau membangkitkan kami dari kematian dan membebaskan kami dari kuasa jahat, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah-Mu yang mahal. Tuhan Yesus Kristus, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu, supaya Engkau sendiri yang berkuasa atasnya, serta menjadikannya indah oleh kuasa Roh Kudus-Mu sendiri. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Ajar kami Tuhan Yesus Kristus untuk senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.